Kami bersyukur kepadamu Tuhan, memiliki Allah dan Bapa yang sangat mengasihi kami, sehingga dengan iman kami yang boleh semakin bertumbuh oleh karena Engkau mengenyangkan pengalaman hidup kami bersamamu, akhirnya kami tahu Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami. Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa keluarga kami, yang dengan segala kasih setia Tuhan Engkau berkenan memelihara kami hari demi hari. Bahkan Engkau hadir senantiasa di dalam kehidupan kami sebagai penolong kami, khususnya ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Tuhan, terima kasih. Pagi yang indah, kami rindu mendengar suara-Mu. Biarlah Tuhan mengajar kepada kami tentang kebenaran firman-Mu, yang ketika kami mengikuti akan petunjuk firman-Mu, Tuhan memberkati kami dengan segala yang baik, dengan keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah di pagi yang indah ini. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada rahasia firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang sampai hari ini belum ada pendeta yang mengajarkannya, dan boleh jadi saya mungkin adalah yang pertama kali di dunia ini mengajarkan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah satu model memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan di zaman saat kita hidup sekarang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, model persembahan ini akan mendatangkan berkat yang luar biasa di dalam hidup saudara dan keluarga, oleh karena dia menjanjikan kehidupan kekal buat kita yang melakukannya. Demikian pula dia memberikan janji kita diberkati dengan damai sejahtera di dalam kehidupan kita di dunia ini bersama dengan keluarga. Saudara, sebetulnya ini adalah pelajaran untuk Bible study yang saya coba juga bagikan, karena saya tahu di gereja ini sahabat saya dengan setia itu suka dengan sebuah pengajaran. Belajar dengar petunjuk Tuhan, karena kata kuncinya adalah petunjuk Tuhan. Salah satu jemaat kita kali ini, saudaraku, dia bingung, kok banyak yang membuat masker. Tapi bagi dia, saudaraku, dia merasa dia tidak dituntun Tuhan untuk melakukan itu. Akhirnya, saudaraku, justru suara yang dia dengar sampai dia itu tanya, apa saya salah ya dengar suara Tuhan ya? Tapi kok rasanya dia dituntun Tuhan untuk menekuni apa yang sudah dia kerjakan saat ini, saudara. Sama-sama di bidang garmennya, tapi dia tidak jam untuk membuat masker, saudaraku. Dan dia sempat berpikir, apa saya salah ya? Karena memang selama bulan Maret, saudaraku, usahanya sempat mengalami penurunan. Tapi ketika dia dengar petunjuk dari Tuhan, perhatikan baik-baik, sekali lagi kata kuncinya, dengar petunjuk dari Tuhan, saudara. Tuhan berbicara kepada dia untuk memberikan persepuluhan 20%. Dia kaget, saudara. Di masa seperti ini, kok malah disuruh kasih persepuluhan 20%. Sedangkan dia mengalami, saudaraku, bulan yang lalu justru pekerjaannya menurun. Kalau bulan ini kasih persepuluhan 20%, terus bagaimana dengan kehidupannya? Akhirnya ibu ini, saudaraku, dia berdiskusi dengan suaminya. Dan dia katakan kepada suaminya, kalau memang Tuhan suruh saya untuk kasih persepuluhan dulu 20%, Tuhan harus tolong pekerjaan ini, Tuhan harus berkati begitu rupa. Ibu ini sebutkan satu angka, saudaraku. Kalau sampai di bulan April ini mencapai angka ini, berarti dia tahu Tuhan yang memerintahkan dia bergerak untuk memberikan persepuluhan 20%, saudaraku. Dan sungguh ajaib, saudara. Ketika ibu ini menjawab kepada Tuhan, ya.
Dia menjawab ya atas petunjuk Tuhan. Tahukah saudara, di bulan April kemarin ibu ini bersaksi. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang tidak masuk akal. Selama bulan April justru penghasilannya memecahkan rekor. Saudara, Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 40 akan saya bacakan kepada saudara. Judul bacaannya adalah penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan. Lebih berbahagia lagi bagi setiap kita yang mau dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, judul khotbah saya di pagi yang indah ini adalah melatih kepekaan hati terhadap penderitaan sesama. Saudara, orang Kristen diajar begitu banyak bagaimana cara mereka mempersembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan terima kasihnya kepada Tuhan yang sudah menciptakan dia, menyelamatkan dia, bahkan menolong kehidupan dia keluar dari kesesakan. Macam-macam modelnya. Tetapi yang sesungguhnya, saya senang memilih model yang diberikan oleh Kristus Tuhan kita, sebab dia adalah Tuhan, pasti benar dan yang terbaik. Dan ajaran Tuhan Yesus, semakin saya dalami, semakin saya kagum dengan Tuhan. Bahkan saya ngomong sama Pak Fran, beberapa hari ini saya muncul satu rasa kangen ketemu dengan Yesus yang adalah Tuhan. Dan itu saya bawa di dalam doa. Tuhan, kasih aku mimpi. Kalau Tuhan tidak berkenan memberikan saya sesuatu yang supranatural, titipkan pesan, saya siap kok. Nah saudara, Tuhan mengajarkan kepada saya model-model banyak cara kita mempersembahkan ucapan terima kasih. Tetapi model inilah yang akhirnya menjadi pilihan saya dan keluarga, karena saya nilai ini yang paling benar untuk kita lakukan di zaman now, di mana kita hidup lewat pertumbuhan perkembangan Alkitab kita yang selalu mengalami perubahan dan perbaikan. Zaman kita hidup di dalam hukum kasih karunia.
Yesus Tuhan ngajar kepada saudara dan saya dengan konsistensi yang sangat tinggi. Dan firman yang dia katakan tidak pernah bertabrakan. Luar biasa. Alkitab kita dulu zaman Abraham belum ada hukum. Orang belum kenal dosa. Kemudian Tuhan mulai memberikan hukum. Lewat Musa ditulis 5 kitab yang disebut hukum Taurat atau Taurat Musa. Sehingga mulai muncul ayat Alkitab pengertian dari kita. Lewat hukum Taurat kita mengenal dosa. Karena apa? Aturan hukumnya ada. Begitu orang melanggar aturan, orang tahu bahwa dia bersalah dan berbuat dosa. Tetapi tuntutan hukum Taurat menuntut harus dilakukan secara sempurna 100% dari hukum Taurat yang jumlahnya 613. Harus dapat nilai 100. Kalau tidak, Anda tidak selamat. Dan jika Anda melakukan hanya sebagian, Alkitab bilang apa? Terkutuk kamu. Maka Yesus yang adalah Tuhan yang penuh kasih, dia datang kepada saudara dan saya dengan mengusung hukum kasih karunia. Yaitu, coba kita tayangkan dulu supaya Anda tahu, Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, satu lagi yang meyakinkan Anda dan saya, kalau kita melakukan sebagian saja, Alkitabnya bilang terkutuk. Galatia 3 ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, silakan digarisbawahi, berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu, yaitu 613 yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Berarti jangan main-main, saudara. Anda melakukan sebagian. Khususnya saudara, banyak gereja hari ini menggalakkan persepuluhan. Hati-hati, saya kasih tahu. Persepuluhan itu masuk hukum Taurat atau bukan? Ayo. Anda lakukan berarti Anda melakukan cuma sebagian. Kalau Anda ditanya, Anda mau milih hidup menurut hukum Taurat atau kasih karunia, mana yang Anda pilih? Anda pasti akan bilang, kalau keselamatan saya ikut kasih karunia. Tapi kalau persembahan Anda masih kebingungan. Wah, persepuluhan tetap harus saya lakukan Pak, karena dijanjikan berkat. Saudara, Anda ditipu, Anda dibohongi oleh pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab terhadap tafsir kebenaran firman Allah. Saudara, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu klop dengan hukum kasih karunia. Dia bilang begini, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Pernah dengar? Tetapi aku datang untuk menggenapi. Aku datang untuk menyempurnakan. Kita bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau sempurnakan seperti apa Tuhan? Wong Tuhan loh, kenyataannya Anda bilang di dalam Lukas 16 ayat 16. Tayangkan Lukas 16 ayat 16, habis itu 17. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Berarti
Hukum Taurat sama kitab para nabi sudah tidak dipakai. Tuhan mau sempurnakan seperti apa? Tuhan bilang tidak meniadakan, ini malah ngomong berlakunya sampai dengan. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Ayat 17. Kalau saya terangkan cuma 16, nanti saya pulang, Anda ribut dengan yang 17. Ini diketok Mbak Roni. Enggak. Saya ini jujur, kan ada kepentingan saya ini. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, kelihatannya bertabrakan. Tidak. Yesus Tuhan datang dengan hukum kasih karunia itu menyempurnakan, menggenapi hukum Taurat. Yang dia lakukan adalah hukum Taurat itu ada 3 jenis. Satu hukum moral yang isinya 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Ini yang tidak boleh dibatalkan. Sebab apa? 2 kali Tuhan menulis dengan jarinya pada 2 loh batu. Sebab yang pertama, Musa gregetan di bawah nyembah patung anak lembu emas. Ini dibanting sama Musa, pecah. Karena ini penting buat umat ciptaan Tuhan, yaitu yang namanya manusia. Tuhan bilang sama Musa, Musa buat lagi 2 loh batu yang baru sama dengan yang lama. Naik ke atas 40 hari 40 malam lagi Musa. Tuhan tulis lagi dengan jari tangannya. Itu 10 perintah Allah. Itu yang tidak boleh batal. Yang kedua dan ketiga boleh dibatal, hukum seremoni. Hukum yang terkait dengan ritual keagamaan, termasuk sunat, termasuk mempersembahkan korban, penebusan dosa dan lain sebagainya. Itu tidak usah lagi. Sebab apa? Aku naik ke atas kayu salib sekali, beres. Bangsa lain mau setiap tahun datang karepmu, tetapi yang percaya di dalam namaku sudah tak tebus dengan nyawaku. Oleh karena itu dia membuktikan yang bisa takluk dengan hukum Taurat cuma Yesus Sang Mesias. Dia yang bisa lakukan hukum Taurat 613, yang lainnya tidak bisa. Oleh karena itu kita diselamatkan karena apa? Kasih karunia. Yang ketiga, hukum sipil, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang yang mencuri ketok tangannya dan lain sebagainya. Orang yang berzina rajam batu sampai mati. Itu dibatalkan semua. Sudah tidak dilakukan zaman sekarang. Termasuk persembahan persepuluhan. Oleh dia disempurnakan yang 10 ini tadi. Ayat Alkitabnya kalau kamu melakukan hukum Taurat di bawah kutub. Dia sempurnakan supaya tidak di bawah kutub. Dia ubah yang 10 ini jadi hukum kasih karunia. Sehingga ketika kita melakukan 10 perintah Tuhan itu tadi, ada di dalam hukum kasih karunia. Perintah yang pertama sampai keempat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang ke atas. 5 sampai 10, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Satu sisi dia buang, sisi yang lain dia ambil. Ada di mana? Matius 22, 36, 40. Matius 22, 36, 40. Bapak Ibu, ini ada videonya. Besok jadi saya share ke Om Bijel sama Bu Susi. Silakan minta ya, videonya bisa dipelajari, cocokkan keterangan saya dengan Alkitab ya. Saya benar atau tidak ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut pelajaran Bible study saya, bisa saya undang. Caranya apa? Anda minta nomor telepon saya di Om Bijel atau di Bu Susi, chat ke saya,
Pak Roni, saya jemaatnya Pak Sumber. Begitu saya ada Bible study, Anda saya kirimi undangan. Saudara lihat dua-dua. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus datang, Taurat itu masih ada. Mereka ini kan orang zaman lama. Bahkan ketika Tuhan Yesus ngajar, mereka berkata, kamu siapa? Umurmu masih berapa? Masa kamu ada lebih dulu sebelum Abraham? Nah, ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat kesembuhan, semua orang masih bilang apa? Kami murid Musa. Bangga dengan Musa karena apa? Tokoh legendaris. Kamu muridnya orang itu. Maksudnya Yesus Kristus. Nah, orang Israel masih bangga. Lihat sekarang. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 1-4. Kemudian, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu yang kedua, Yesus Tuhan ngomong apa? Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia, itu sama dengan yang pertama. Di mana samanya? Samanya ada di Matius 25 ayat 40. Dicatat. Yang biasa ikut khotbah saya, bawa alat tulis, bawa alkitab buku, jangan handphone, gak iso diorek-orek nanti. Ayat 40 berkata, 39 dulu. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, apa yang kau lakukan kepada sesamamu, itu sudah berarti engkau lakukan kepada aku. Hanya guru besar. Berarti bukti saya mencintai, mengasihi Tuhan saya tunjukkan dengan saya mengasihi sesama yang lain. Oleh karena itu model persembahan ini saya nilai paling cocok, paling tepat untuk keluarga saya. Di zaman now. Yaitu kami dilatih peka, memiliki kepekaan hati terhadap semua aspek kehidupan sesama di dalam penderitaan mereka. Oh, ada orang tidak bisa makan, ambil duit kasih persembahan. Haus, kasih uang buat minum. Telanjang, kasih baju layak pakai. Gimana keluarga pendeta tidak terima persepuluhan? Keluarga pendeta tidak bisa makan, sesama. Gedung gereja rusak, ini keperluan untuk sesama. Ini universal, ini generalisasi. Persembahan yang masuk boleh Anda pakai untuk kehidupan sesama manusia. Luar biasa. Dan kembali ke Matius 22 tadi, lanjutannya Matius 22. 22:37. Matius 22. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lanjut. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yaitu yang horizontal, dimulai yang pertama. Makanya anak jangan berani dengan papa mama. Mengasihi sesama yang pertama ditaruh di bagian yang paling penting oleh Tuhan adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi anak yang bakti kepada kedua orang tua itu wajib. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 Tuhan Yesus menyimpulkan. Ini menunjukkan tidak kontradiksi dengan Lukas 16:17 ya.
Dia yang pertama bilang, yang 16 dia bilang berlaku sampai dengan zamannya Yohanes Pembaptis, berarti tidak dipakai. Tetapi ternyata 1,1 tidak boleh hilang. Ternyata apa? Yang 10 dijadikan hukum kasih karunia, dan dia bilang begini, pada kedua hukum inilah, yang atas 4, yang mendatar 6, tergantung, garis bawahi, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi diringkes jadi satu di situ. Sehingga saya mensyukuri Tuhan memberikan hikmat buat saya untuk melakukan ucapan syukur kepada Tuhan lewat model persembahan. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Dan biasa yang saya lakukan bersama istri saya, ketika karyawan yang ada di rumah lagi makan siang atau mungkin sarapan, kami sering masuk ke ruangan mereka dan kami tanya, kamu makan ada ikannya apa? Kenapa? Karena kepekaan ini dilatih oleh dia. Kalau saya bisa merasakan makanan ini tidak enak, ya harusnya tidak saya berikan orang lain. Dan kalau saya bilang ini enak, kalau saya berikan kepada orang lain dan orang lain bilang Pak Roni ini enak, berarti apa? Persembahan saya itu berkenan di hati Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat sekarang Efesus pasal 2 ayat ke-8. Itu pengajaran dari Rasul Paulus dan saya bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, yaitu belas kasihan Tuhan karena iman kepada Dia. Kenapa Rasul Paulus mengeluarkan pernyataan ini? Karena dia merenungkan firman Tuhan dan kemudian dia menyimpulkan. Rasul tidak terima wahyu, tidak. Dia utusan, dia tugasnya merenungkan firman Kristus, kemudian dijabarkan, disimpulkan supaya membuat saudara dan saya lebih mudah mengerti. Dia merenungkan yang mana? Pertama kali Yohanes 3 ayat 16. Bisa kuat ini Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena belas kasihan Tuhan oleh karena iman percaya kepada namanya Dia. Kemudian Yohanes 14 ayat yang ke-6, penegasan kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah saudara, tetapi ketika kita bicara tentang persepuluhan, tidak semua orang yang ingin diselamatkan lewat hukum kasih karunia itu percaya bahwa persepuluhan tidak usah dilakukan lagi. Kenapa? Karena rasulnya menyimpulkan, membuat saudara gampang. Tadi Lukas 16:16 disimpulkan oleh Rasul Paulus di Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya huruf besar sebagai manusia, ia huruf besar telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Siapa yang mau tetap melakukan? Siapa yang mau meninggalkan? Khotbah saya kontradiksi loh dengan apa yang ada di zaman sekarang. Banyak pendeta ngomong apa? Persepuluhan untuk melatih ketaatan. Betul. Yesus Kristus Tuhan ngomong, enggak perlu. Enggak perlu. Yesus Tuhan tidak pernah mengajar tentang Anda mempersembahkan persepuluhan.
Tampilkan Matius 23:23 yang biasa dipakai untuk meyakinkan bahwa Tuhan Yesus mengajar. Salah. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Saudara, kalau Anda buka Alkitab, Anda baca mulai ayat 1. Matius pasal 23 itu mulai ayat 1. Terus kemudian Anda nanti akan ketemu kata celakalah kamu itu selalu ada mulai ayat 13 sampai habis. Berarti Yesus Tuhan itu lagi marah dengan ahli Taurat dan orang Farisi ini tadi. Yang ngerti Alkitab dikatain oleh dia apa? Kamu munafik. Kamu ngerti Alkitab tapi kamu tidak melakukan. Tapi apa? Kamu suka sok suci. Yo-yo-o. Oleh karena itu dia bilang, persepuluhan dari selasih ada semanis dan jintan kamu bayar. Dibuat sok-sokan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, aku tidak sama seperti pemungut juga itu. Betul? Aku bukan pezina. Aku puasa 1 minggu 2 kali. Aku membayar persepuluhanku. Aku tidak sama seperti orang itu. Ini yang disindir. Bukan dia ngajar. Dia bilang di situ, persepuluhan dari selasih ada semanis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting itu ada 3. Dalam hukum Taurat kamu abaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Khotbahnya tidak boleh dibalik. Yang satu dilakukan, yang sudah dilakukan yang mana? Yang persepuluhan ada semanis dan jintan. Jangan dikhotbahkan. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan kamu lakukan, maka yang satu persepuluhan harus kamu lakukan. Tidak boleh dibalik. Tidak fair. Yang dilakukan adalah persepuluhan. Ini menimbulkan amarah Tuhan karena apa? Kamu sok suci. Padahal yang 3 yang lebih penting kamu tidak lakukan. Tuhan, masa engkau tidak butuh persembahan? Ya, persembahan sebagai ucapan syukur. Tuhan butuhnya apa? Melatih saudara dan saya peka terhadap penderitaan sesama yang lain. Saudara lihat Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Kalau Anda buka di handphone, itu warnanya mati merah. Semua yang warna merah itu keluar dari mulut Tuhan Yesus. Matius 9:13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kamu datang kepada Tuhan yang muliai segoro. Aku punya semuanya kok. Dan Tuhan nantinya langit dan bumi dia ikhlas lenyap. Seakan sertifikatnya. Hapus semua sama dia. Tetapi jika engkau tidak punya belas kasihan, itu yang mengecewakan hati Tuhan. Nah, persembahan model Tuhan Yesus ini tadi memberikan kepekaan buat saudara dan saya terhadap semua aspek sesama di sekeliling kita yang mengalami penderitaan. Lihat, orang yang biasa ngasih persepuluhan, ada orang yang butuh pertolongan, dia bilangnya apa? Perpuluhan kan sudah tak bayar, udah beres, one stop shopping, kan begitu. Lihat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di video di YouTube yang saya terima dari sahabat-sahabat, ada yang posting dari khotbahnya seorang pendeta dari gereja yang besar, puluhan ribu jemaatnya. Itu yang menyarankan. Justru di masa sulit ini tadi, saudara, persepuluhan itu harus ditingkatkan jadi 20%. Gila enggak? Nanti videonya saya kirim di situ. Belajar dengar petunjuk Tuhan. Karena kata kuncinya adalah petunjuk Tuhan.
Salah satu jemaat kita kali ini, saudaraku, dia bingung. Kok banyak yang membuat masker? Tapi bagi dia, saudaraku, dia merasa dia tidak dituntun Tuhan untuk melakukan itu. Akhirnya, saudaraku, justru suara yang dia dengar sampai dia itu tanya, apa saya salah ya dengar suara Tuhan ya? Tapi kok rasanya dia dituntun Tuhan untuk menekuni apa yang sudah dia kerjakan saat ini, saudara. Sama-sama di bidang garmennya, tapi dia tidak jam untuk membuat masker, saudaraku. Dan dia sempat berpikir, apa saya salah ya? Karena memang selama bulan Maret, saudaraku, usahanya sempat mengalami penurunan. Tapi ketika dia dengar petunjuk dari Tuhan, perhatikan baik-baik, sekali lagi kata kuncinya, dengar petunjuk dari Tuhan, saudara. Tuhan berbicara kepada dia untuk memberikan persepuluhan 20%. Dia kaget, saudara. Di masa seperti ini, kok malah disuruh kasih persepuluhan 20%. Sedangkan dia mengalami, saudaraku, bulan yang lalu justru pekerjaannya menurun. Kalau bulan ini kasih persepuluhan 20%, terus bagaimana dengan kehidupannya? Akhirnya ibu ini, saudaraku, dia berdiskusi dengan suaminya. Dan dia katakan kepada suaminya, kalau memang Tuhan suruh saya untuk kasih persepuluhan 20%, Tuhan harus tolong pekerjaan ini, Tuhan harus berkati begitu rupa. Ibu ini sebutkan satu angka, saudaraku. Kalau sampai di bulan April ini mencapai angka ini, berarti dia tahu Tuhan yang memerintahkan dia bergerak untuk memberikan persepuluhan 20%, saudaraku. Dan sungguh ajaib, saudara. Ketika ibu ini menjawab kepada Tuhan, ya. Dia menjawab ya atas petunjuk Tuhan. Tahukah saudara, di bulan April kemarin ibu ini bersaksi. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang tidak masuk akal. Selama bulan April, justru penghasilannya memecahkan rekor, saudara. Tetapi lagi-lagi nama Tuhan dicatut. Sehingga mereka ini demi meyakinkan para jemaatnya mengasih lebih atau setor persepuluhan itu rutin, mereka berani melanggar firman Tuhan dari 10 perintah Allah yang lain, yaitu apa? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mereka bilang, orang ini sebelum memberikan 20%, dia tanya sama Tuhan dulu di dalam doa, Tuhan, jika omset nanti di bulan April mencapai angka sekian, berarti 20% itu kehendak Tuhan. Bayangin saja. Dan pendeta ini ngomong dengan khotbahnya, bilang apa? Ternyata saudara, pada bulan April terjadi rekor penjualan. Artinya apa? 20% setor. Bayangin saudara. Nah saudara, saya ingin beritahukan kepada saudara dengan membandingkan apa sih hebatnya Maliaki 3 ayat 10. Tampilkan di sini. Saya tunjukkan. Maliaki 3 ayat 10 yang bunyinya demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Maksudnya apa? Persepuluhan itu hanya ditujukan untuk urusan perut, supaya ada makanan di rumahku. Tidak boleh dibelikan yang macam-macam, nyicil apartemen, nyicil mobil anaknya pendeta, bangun gereja, tidak boleh. Itu ada aturannya. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, mulai ujilah aku ini tadi seringkali diputar balikan oleh pembicara, sepertinya engkau akan dicurai berkat macam-macam. Dapat bonus, gaji naik, dapat rezeki, dapat proyek, dum-duman warisan. Betul. Pikiran saudara ke sana. Padahal tafsirnya bukan itu. Kenapa harus disimpan supaya dalam perbendaharaan itu tadi? Karena
Namanya persembahan persepuluhan itu kaitannya dengan hasil bumi dan ternak. Hasil bumi dan ternak. Saudara pelajari dalam Alkitab. Ada ndak nelayan ditarik perpuluhan? Coba dicek itu. Yang ditarik persepuluhan itu hanya petani dan peternak. Karena itu ayatnya yang ke-11 memberikan dukungan. Dukungannya apa? Setelah diberi hujan, tanah memberikan buah, ayat 11. Dia menjamin, aku akan ngusir belalang pelahap pada waktu kamu panen raya supaya tidak entek. Gitu loh saudara. Ini aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saudara, tingkap langit yang dibuka, tadi saya akan ngomong hujan. Ya, saudara buka Ulangan 28. Ya, lihat dulu judulnya itu 28 itu judul bacaannya apa? Itu tentang berkat. Berarti persepuluhan itu menjadi sub daripada Ulangan 28. Itu loh saudara. Nah, judulnya ayat 1, atasnya itu berkat. Persepuluhan itu masuk di dalam salah satu bagian daftar berkat ini. Tadi kan dia membukaan tingkap langit. Sekarang tampilkan Ulangan 28 ayat 12. Bentar, ayat 1 dulu ya. Lihat ya. Selalu orang diberkati itu bukan dari persepuluhan. Selalu diawali dengan gini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka berkat-berkat ini jadi milikmu. Termasuk kamu memberikan persepuluhan. Di zaman dulu, bukan sekarang. Zamannya dulu. Sebab apa? Dulu orang menerima persepuluhan karena apa? Ada kemah pertemuan yang oleh Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah pertemuan. Itu ada di Keluaran pasal 26. Itu terdiri dari 10 tenda dengan persyaratan macam-macam. Sebelum mereka masuk ke Kanaan. Setelah mereka masuk ke Kanaan, bait suci pertama dibangun oleh Salomo. Tapi kemudian bait suci yang pertama itu hancur rata dengan tanah di zamannya Nebukadnezar. Kemudian dibangun lagi oleh Zerubabel. Makanya bangunan bait suci kedua disebut Zerubabel. Tidak seindah semegah Salomo buat. Kemudian direnovasi oleh Herodes 16 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Direnovasi oleh Herodes menjadi bangunan yang megah yang dikagumi oleh orang Yahudi zaman itu. Saat Tuhan Yesus ada dan Tuhan Yesus bilang, bangunan ini nanti akan rata dengan tanah dan dalam 3 hari akan aku dirikan lagi. Sekarang itu sudah tidak ada. Nah kalau bait sucinya tidak ada, pengerjaannya tidak ada, dibayarnya sopo, begitu loh. Pendeta zaman sekarang ngaku mereka yang menerima, berhak menerima, itu sama dengan korupsi zaman sekarang. Pegawai ini wis mati, ono tanda tangannya terima gaji, begitu loh saudara, paham? Ini zaman sekarang, oleh karena itu berbahaya sekali. Mereka semakin besar jumlah jemaat, semakin banyak persepuluhan yang mereka terima, sesungguhnya mereka telah menyesatkan semakin banyak jemaat dan memberi makan anak cucunya dengan uang haram. Saudara bisa cek berita-berita kehidupan daripada orang-orang top, pendeta-pendeta top ini di YouTube atau di Google. Itu adalah upah mereka. Kalau mereka orang benar, upahnya mati jempolan. Anda cek sendiri. Tetapi kalau upahnya seperti itu, boleh Anda berpikir, loh, kok jadi kayak gini anak cucunya? Bukankah Daud dulu berkata, aku dulu muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Artinya apa? Daud seorang pengamat.
Mereka mungkin minta-minta roti tidak karena duitnya banyak, tetapi kehidupan keluarganya, kawin cerai terjadi, narkoba terjadi, penjara terjadi, cek sendiri, rebut, berebut dengan harta warisan terjadi. Padahal firman Tuhan bilang apa? Ibrani 13 ayat 7. Saudara, ini perintahnya kepada saudara dan saya sebagai jemaat. Tolong tampilkan Ibrani. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Boleh memperhatikan, cek di Google, cek di YouTube, dan contohlah iman mereka. Ayo contoh, silakan. Jangan nyontoh pendeta balabal kecil seperti saya gini. Ya, ceritanya tidak masuk di Google karena apa? Medsos tidak tertarik. Tetapi yang top-top itu tadi, itu ada datanya di Google dan di YouTube. Saudara kembali kepada Ulangan tadi 28 ayat 12. Lihat sekarang. Apa yang dikatakan di situ? Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Untuk apa saudara? Untuk memberi hujan bagi tanahmu. Sebab ketika tidak ada hujan, celakalah bangsa ini dan akan binasa. Sama sepertinya ketika Elia berdoa tidak turun hujan 3,5 tahun, tanah tidak ada hasilnya, meletek semua tanah itu. Ini loh, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa, banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman, sebab engkau diberkati dengan panen raya. Berarti yang harus mempersembahkan siapa? Petani sama peternak. Loh, kok bisa peternak? Ulangan 11 ayat 13 mulai. Silakan Pak. Petani dan peternak, nelayan enggak pernah kayak persepuluhan. Tetapi zaman sekarang diuniversalkan oleh para pendeta itu dalam bentuk uang gitu kan gitu. Wah, bayar kabeh kan itu. Padahal zamannya sudah enggak ada pakai cucinya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 14 sampai 17. 14. Maka ia akan memberikan hujan. Garis bawahi. Bukan warisan, bukan bonus, bukan gaji naik, ya, bukan proyek, bukan kayak hujan. Wong bisnisnya cuma petani sama peternak. Untuk tanahmu pada masanya hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. 15. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Dengan dikasih hujan, rumput itu keluar semua, peternak itu bisa memberi makan cukup kepada hewan ternaknya. Oleh karena persepuluhan pada zaman itu, hewan itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk Tuhan. 10 untuk Tuhan itu tadi. Tapi sekarang bilang apa? Wis pokoknya duit, betul ya. Dasar pendeta moto duitan sudah ya. Oke, lanjut. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain, hanya kecil, dan sujud menyembah kepadanya, nyanya kecil. 17. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit. Wes, klop ndak? Sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara, kembali kepada Maliaki 3 ayat 10 tadi. Jika Anda bayangkan, nanti ditulis di kertas, kemudian Matius 25, ketika aku lapar kamu kasih aku makan. Anda bandingkan, sama-sama keluar dari kantong, ya,
Orang beli handphone harganya sama 2 juta. Yang satu tidak ada kamera, satu ada kamera. Yang satunya ada kamera, satunya ada kamera, tapi hasil fotonya lebih baik yang ini. Saudara milih yang lebih baik atau yang tidak? Lihat, yang di Maliaki 3 ayat 10, berkat yang dikejar cuma apa? Jasmani saja, tidak ada yang lain. Wes. Anda mengharapkan wah jadi kaya. Kesannya khotbahnya kan seperti itu. Anda mempersembahkan anak cucumu diberkati berlimpah-limpah dengan apa? Dengan duit. Kesannya kan seperti itu. Yesus Tuhan katakan apa? Ketika kamu memberikan kepada orang lapar, pada orang haus, kepada orang telanjang, sudah melakukan terhadap aku, dan kamu adalah domba di sebelah kananku yang sudah diselamatkan oleh Bapakku sejak dunia dijadikan. Kita diselamatkan. Milih mana, saudara? Masih banyak orang Kristen yang milih campur, saudara. Nah, berbahayanya kalau Anda campur, Anda masuk ke yang itu, yang terkutuk tadi. Ulangan 27 ayat 26. Saudara lihat. Hukum Taurat itu tidak main-main, saudara. Ulangan 27 ayat 26. Ayat 11 itu ada judul bacaan. Ke-12 ucapan kutuk. Dan semua bangsa harus berkata amin. Ayat 12. 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini. Ini saya bisa tafsirkan adalah yang 12. Atau ini adalah yang 613. Betul ya? Ya, Pak Sumber kan pendeta ya. Jadi kalau saya nafsirkan ini secara fair, bisa hanya terbatas yang 12 tok. Tetapi ini bisa saja yang 613. Sebab apa? Saya mencari ayat Alkitab ketemu Galatia 3 ayat 10 tadi. Nanti kita baca lagi. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Sekarang Galatia pasal 3 ayat 10, 11 dan 12. Lihat, sebagai penutup khotbah saya, terserah Anda nanti mau milih yang mana. Tetapi saya punya tugas menunjukkan yang terbaik, karena inilah pilihan saya bersama keluarga, yaitu mempersembahkan persembahan kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika aku lapar, Kau memberikan aku makan. Ketika aku haus, Kau memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, Kau memberikan aku pakaian. Yaitu Dia melatih kita peka, memiliki kepekaan hati terhadap penderitaan sesama yang ada di sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh, yang ada di sekeliling kita aja belum semua ketangan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala garis bawahi. Berarti kalau segala itu 613. Ya, kalau segala berarti 613. Sehingga saya berani simpulkan juga Ulangan 2726 inilah dia adalah 613. Sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat 11 ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya, 613, akan hidup karenanya. Hati-hati ketika Anda tetap mempertahankan istilah persepuluhan, Anda bisa menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang imannya masih muda. Mereka akan melihat Anda melakukan dan mereka berkesimpulan, oh berarti di zaman sekarang
hukum Taurat itu sebagian masih dilakukan. Buktinya apa? Itu mempersembahkan persepuluhan, padahal persepuluhan masuk di dalam hukum Taurat. Mana yang Anda mau lakukan, terserah. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu sekalian, tetapi yang jelas pilihan saya dan keluarga adalah mempersembahkan dengan model yang diajarkan oleh Kristus, yaitu persembahan kasih atau persembahan ucapan syukur yang mengajarkan, melatih kepekaan hati kita terhadap semua aspek sesama yang ada di sekeliling kita yang sedang menderita. Tuhan Yesus memberkati saudara bersama keluarga sebagaimana Dia memberkati saya bersama keluarga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Mari kita datang kembali kepada Tuhan di dalam doa.